Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menjaga kami, memberi kekuatan kesehatan kepada kami. Walaupun di dunia masih mengalami goncangan oleh virus corona. Engkau proteksi kami, beri kesempatan kepada kami untuk tetap berkarya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman bahaya. Demikian pula kami ingin bukan hanya aktivitas jasmani yang kami lakukan, tetapi kami juga isi kehidupan kami dengan rohani. Salah satunya kami tetap beribadah kepada Engkau di masa pandemi COVID ini, walaupun ibadah dengan segala keterbatasannya, di antaranya melalui aplikasi ciptaan manusia, yaitu live streaming. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Karena Engkau adalah Roh, ada di mana-mana. Walaupun kami terpisah oleh jarak antar kota, antar negara, antar bahasa, tetapi kami percaya Engkau persatukan kami di dalam Roh Kudus. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Pimpin kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat kembali bahwa tema yang kita kupas saat ini adalah tema lanjutan minggu yang lalu, Kitab Kehidupan. Sebuah kitab yang penuh dengan misteri, tapi sayang sekali jarang sekali dikupas oleh pendeta-pendeta. Mungkin saking misterinya sehingga sulit untuk dicari kupasan. Padahal setelah saya gali, setelah saya teliti, ternyata Kitab Kehidupan ini mengandung banyak misteri yang ingin Tuhan sampaikan. Makanya saya gali dan saya menemukan ada 7 subjudul, 7 topik yang bisa kita bahas bersama-sama agar kita bisa mendapatkan frame yang lengkap tentang topik yang satu ini. Sesi ini adalah sesi yang ketiga dengan judul Dibukanya Kitab Kehidupan dan kitab-kitab lainnya volume yang kedua. Karena judul ini cukup panjang, jadi saya jadikan 2 kali kupasan. Sebelum kita kupas, kita akan lihat kembali ringkasan atau resume di pelajaran sesi yang kedua. Supaya Bapak Ibu nyambung. Saat penghakiman pada akhir zaman, kitab kehidupan akan dibuka. Kita lihat kembali ayatnya, Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bapak Ibu perhatikan yang saya cetak merah dan diberi garis bawah. Dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan ini baru akan dibuka oleh Tuhan pada waktu melakukan penghakiman. Tetapi bukan hanya kitab kehidupan saja yang dibuka, melainkan ada juga dibuka bersamaan dengan kitab-kitab yang lain atau semua kitab. Oke, semua kitab. Lalu kitab apakah yang dimaksudkan dengan semua kitab ini? Pada sesi yang lalu sudah saya kupas. Yang dimaksudkan semua kitab itu tidak lain adalah kitab suci orang Kristen yang hari ini kita sebut dengan Alkitab. Untuk bisa mengetahui kitab apakah kitab itu, kita harus melihat lebih jauh fungsi dari semua kitab itu. Fungsinya itu apa? Kita lihat fungsinya. Waktu penghakiman ada 2 macam kitab yang akan dibuka oleh Tuhan. Kedua macam kitab itu adalah kitab kehidupan dan semua kitab. Kitab kehidupan fungsinya adalah untuk mencatat nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga
Sedangkan semua kitab fungsinya adalah dipakai Allah sebagai standar dalam penghakiman pada akhir zaman. Jadi dua macam kitab dengan dua fungsi yang berbeda dan masing-masing berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu yang lain. Kitab kehidupan, absensi sorga, semua kitab buku penuntun atau buku pelajaran bagi umat Kristen. Nah, semua kitab yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah Alkitab. Pada pertemuan sesi yang kedua sudah sekilas saya kupas. Nah, hari ini kita kupas lebih tajam lagi tentang semua kitab. Mengapa saya yakin bahwa semua kitab itu adalah Alkitabnya umat Kristen? Ada 3 alasan yang sudah saya kemukakan pada sesi yang lalu. Saya hanya berikan resume ulang. Yang pertama, Alkitab adalah buku penuntun menuju keselamatan. Kalau Alkitab adalah buku penuntun memperoleh keselamatan, berarti waktu penghakiman tetap dipakai sebagai standar dalam penghakiman karena itu penuntun. Kalau engkau ikuti ini, engkau akan selamat dan lolos dalam penghakiman. Yang kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, Yesus adalah juru selamat tunggal. Nah, juru selamat tunggal ini tentu diperkenalkan oleh Alkitab ini. Satu-satunya juru selamat. Nah, agama lain juga punya kitab suci. Dan kitab suci agama-agama lain tidak memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat tunggal. Jika agama lain, kitab sucinya juga memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat tunggal, saya percaya mereka akan percaya kepada Yesus. Tapi faktanya mereka menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus karena di dalam kitab suci agama mereka tidak menekankan Yesus sebagai juru selamat tunggal. Misalnya di Kisah Rasul 4 ayat 12, di kolong lagi hanya satu namanya menyelamatkan. Kisah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, tanpa melalui Yesus Kristus tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Dan alasan yang ketiga, Yesus Kristus adalah hakim tunggal di pengadilan akhir. Kalau hakimnya satu, tentu hakimnya juga akan menggunakan standar yang satu dalam penghakiman. Yesus adalah hakim tunggal, dengan sendirinya Yesus pasti menggunakan Alkitab sebagai standar dalam penghakiman. Jadi kita sudah ketemu ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan supaya lebih tajam, lengkap, dan selesai di judul yang satu ini. Dibuka semua kitab. Untuk mengetahui semua kitab atau kitab apakah yang akan dibuka dan dipakai sebagai standarisasi dalam penghakiman itu, caranya kita harus masuk kembali ke dalam dunia roh dengan menyelidiki Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Nah, ini adalah bagian sambungannya dari sesi yang pertama, sesi yang kedua minggu yang lalu. Ini intinya. Dibuka semua kitab. Semua kitab yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab. Kita akan lihat Lukas 16 ayat 19 sampai 1. Saya akan bacakan karena sudah tertera di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga baca dalam hati. Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi,
supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat terakhir, ayat 31, kata Abraham kepada mereka, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita sudah baca satu perikop, dan perikop ini berbicara tentang dunia akhirat. Bicara tentang kehidupan setelah kematian. Dan di dalam perikop ini juga disinggung tentang kitab suci. Kalau begitu, kita akan koneksikan Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, dibuka semua kitab dengan perikop ini supaya kita bisa mendapat gambaran lebih jelas yang dimaksudkan semua kitab yang akan menjadi standar dalam penghakiman itu apa. Karena kitab yang dituliskan di dalam perumpamaan Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini adalah kitab yang terkoneksi di dunia dan di sorga. Perhatikan ayat 31 tadi. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Nah itu kan berbicara di dunia. Di dunia ada kesaksian Musa dan para nabi. Nah nanti koneksinya akan ke sorga. Atau koneksinya akan ke dunia roh. Waktu penghakiman berarti itu akan jadi standar dalam penghakiman Allah. Di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Melalui perikop Alkitab yang pendek ini Tuhan Yesus mengupas dunia roh. Ada 3 tokoh sentral yang ditampilkan dalam perikop yang pendek ini. Ketiga tokoh ini semuanya sudah meninggalkan dunia ini dan berbicara tentang dunia roh. 3 tokoh tersebut, yang pertama adalah Lazarus yang berperan sebagai seorang pengemis miskin. Pengemis yang tidak ada keluarganya, yang hidupnya begitu menderita, penuh dengan borok, dan satu-satunya teman baiknya adalah seekor anjing. Dan yang kedua adalah Abraham sebagai sentral dari kedua tokoh itu, dan yang ketiga adalah orang kaya. Orang kaya ini tidak disebutkan namanya. Kenapa demikian? Dan mungkin itu secara filosofi. Orang kaya hanya mengandalkan kekayaan akan musnah, hilang lenyap, sedangkan orang miskin masih mendapat anugerah keselamatan. Kita lihat dari ketiga tokoh ini, dalam perikop yang pendek ini, sampai 2 kali Nabi Abraham itu menyinggung kata ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. 2 kali ditekankan oleh Abraham. Kita lihat apa yang kita lihat kembali. Kesaksian Musa dan kitab para nabi. Lukas 24 ayat 26. Saya baca ulang ya karena itu penting. Bukankah Mesias harus Lukas 24 ayat 26. Kesaksian Musa dan para nabi. Sebenarnya apakah itu? Kita lihat, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya? 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi yang ditekankan oleh Abraham di dunia roh ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dan Yesus jelaskan yang dimaksud kesaksian Musa dan para nabi itu adalah kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi. Berarti kitab Musa dan kitab nabi-nabi dengan kata lain perjanjian lama akan menjadi standar dalam penghakiman. Lalu Lukas 24 ayat yang ke-44.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Masih banyak hal ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jelas di sini ya. Jadi yang dimaksudkan kitab kesaksian Musa dan kitab para nabi adalah Alkitabnya orang Kristen. Karena Alkitab orang Kristen yang terbagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Lama Tuhan Yesus bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kitab Taurat Musa yang terdiri dari 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab Taurat Musa inilah yang menjadi cikal bakal tentang munculnya banyak agama di dunia. Dan boleh dikatakan seluruh rangkaian kisah kehidupan, kisah penciptaan manusia sampai manusia jatuh dalam dosa ada di dalam Taurat Musa. Selain itu, bagian kedua yang Yesus tegaskan adalah kitab nabi-nabi. Walaupun nabi banyak, Tuhan Yesus kelompokkan menjadi satu kelompok kitab nabi-nabi. Dan kelompok yang ketiga adalah kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur ini satu kitab tidak digolongkan kitab nabi-nabi? Karena kalau nabi-nabi lain masing-masing ada penulisnya, kitab Yeremia ditulis Nabi Yeremia, kitab Hosea ditulis Hosea, kitab Yesaya ditulis Nabi Yesaya. Tapi kitab Mazmur ditulis oleh banyak tokoh. Di sana ada Nabi Musa, ada Salomo, Agur bin Yakid, macam-macam tokoh. Dan tokoh yang paling banyak menulis memang kitab Mazmur itu memang Raja Daud. Karena itulah banyak penulis maka tidak bisa dijadikan sebagai kitab Daud atau kitab Nabi Daud. Tidak bisa. Oke, jadi Bapak Ibu kita sudah dapatkan jawaban ya. Kitab yang dimaksudkan kesaksian Musa dan para nabi tidak lain adalah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, karena kitab suci Perjanjian Lama menceritakan tentang tokoh yang sentral, tokoh yang penting, yaitu Yesus Kristus. Dengan sendirinya kitab suci kesaksian Musa dan para nabi tidak lain adalah Alkitab keseluruhan. Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Perjanjian Lama, kita lihat Yohanes 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini berbicara kitab suci Perjanjian Lama. Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Nah, apakah kitab suci yang dimaksudkan di sini adalah kitab-kitab agama lain? Karena di sini tidak dikatakan kitab suci agama apa. Betul nggak? Tapi saya yakin yang dimaksudkan kitab-kitab suci di kalimat yang saya cetak merah, diberi garis bawah, tidak lain adalah kitab suci Perjanjian Lama. Karena Yesus Kristus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang memiliki kitab suci Perjanjian Lama. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci kalian. Dan kitab sucinya orang Yahudi itu memperkenalkan tokoh sentral yaitu Yesus Kristus. Karena kitab suci Perjanjian Lama memperkenalkan Yesus Kristus dengan sendirinya. Ayat ini yang dimaksudkan di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Jadi bukan kitab suci agama lain. Lalu Perjanjian Baru. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Perhatikan kata ini. Semua kitab. Nah, kata ini identik dengan Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Sama, semua kitab. Berarti di sini mestinya kita sudah dapat gambaran, kita sudah dapat pegangan
Apakah yang dimaksudkan semua kitab tersebut? Sudah jelas bahwa yang dimaksudkan semua kitab itu bukanlah kitab suci agama-agama lain. Karena ketika Tuhan Yesus melakukan penghakiman pada akhir zaman, tidak mungkin Tuhan Yesus akan memakai kitab-kitab suci agama lain. Karena kitab suci agama lain tidak memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal, dan tidak memperkenalkan bahwa Yesus Kristus adalah sang hakim yang akan melakukan penghakiman pada akhir zaman. Nah, dengan sendirinya yang memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dunia, sebagai sang hakim adalah Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Dengan sendirinya waktu penghakiman, sang hakim tidak akan mungkin memakai kitab suci agama lain, tetapi sang hakim akan memakai kitab suci yang memperkenalkan diri sang hakim itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Alkitab dengan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Maka di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti antara firman Tuhan dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Maka ketika Tuhan Yesus melakukan penghakiman, yang akan dipakai dalam standar penghakiman itu adalah firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, mengapa engkau berseru-seru kepadaku, tetapi engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Itu firman Tuhan. Jadi kita lihat kitab-kitab agama lain, kitab-kitab apakah yang dimaksudkan di sini? Jadi sebenarnya di Wahyu 20:12 semua kitab yang dimaksud ini sudah ketemu benang merahnya. Lihat kembali. Wahyu 20:12. Saya akan bacakan ulang ayat ini karena ayat ini sangat sentral untuk judul yang satu ini. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Perhatikan kata semua kitab. Lalu kita koneksikan dengan Yohanes 21 ayat 25. Karena Rasul Yohanes yang menulis tentang Wahyu pasal 20 ayat 12, dia juga menulis Yohanes pasal 21 ayat 25. Maka kita koneksikan apa yang dimaksudkan dengan semua kitab itu. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Perhatikan dua kata dari dua ayat ini yang saya fokuskan. Semua kitab di Wahyu 20 ayat 12 dan semua kitab dalam Yohanes 21 ayat 25. Karena penulisnya sama. Yang menulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes, yang menulis Injil Yohanes juga Rasul Yohanes, dan dia menitik beratkan tentang semua kitab. Dan tentu yang dimaksudkan oleh semua kitab oleh Yohanes di sini adalah kitab yang dia tulis. Okay? Kitab yang ditulis dan juga kitab-kitab Injil yang lain. Dengan kata lain begini loh. Yohanes mengatakan di Yohanes 21 ayat 25, terlalu banyak yang harus ditulis tentang kehidupan Yesus Kristus. Betul? Terlalu banyak. Misalnya, dari Yesus dilahirkan sampai umur 12, Yesus menampakkan diri ketika orang tuanya berkunjung ke Yerusalem. Lalu Yesus masuk ke bait Allah bersama dengan orang tuanya. Nah, setelah itu dia pulang. Tidak pernah diberitakan lagi, tahu-tahu muncul di usia 30 tahunan. Nah, kemana dari umur 12 tahun sampai 30 tahun? Jika itu pun harus ditelusuri, harus ditulis. Tidak heran, kata Yohanes tersebut, terlalu banyak yang harus ditulis satu persatu, dunia tidak akan muat. Makanya diambil intisarinya. Dan 66 kitab itu sudah lebih dari cukup memperkenalkan Yesus. Sudah lebih dari cukup untuk menuntun kita memperoleh anugerah keselamatan. Jadi di sini sudah jelas semua kitab yang dimaksudkan di sini tidak lain Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen. Kita lihat tokoh yang satu nih, Abraham. Banyak tokoh Alkitab.
Mengapa hanya Abraham yang dimunculkan untuk membahas kitab setelah kematian itu? Kenapa ya? Kan ada tokoh-tokoh hebat tuh. Misalnya katakanlah Daud. Ini satu tokoh yang luar biasa juga kan. Kalau dikatakan, oh Daud punya cacat, Abraham juga punya kelemahan. Atau yang tidak punya cacat, Nabi Yusuf tidak punya cacat. Kenapa nggak dimunculkan? Nah, atau yang banyak bicara tentang dunia roh, misalnya kitab Ayub. Ayub kan banyak juga bicara tentang dunia roh, Allah, iblis, pencobaan dan sebagainya. Oke? Kenapa nggak Ayub yang dimunculkan? Nah, atau yang paling banyak mengupas tentang dunia roh adalah Nabi Daniel. Kenapa bukan Nabi Daniel yang dimunculkan? Kenapa Abraham yang dimunculkan di sini yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian? Karena di dalam perikop yang kita sudah baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 ayat sampai 31 itu bicara tentang dunia roh, kehidupan setelah kematian yang dimana diperankan oleh dua tokoh yang setelah hidup di dunia meninggal dan bertemu dengan Abraham, yaitu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kenapa ya? Kita lihat rahasianya. Di dunia ini ada 4 agama penyembah Allah Esa. Dan dari 4 agama itu, tokoh sentralnya itu adalah Abraham atau Ibrahim. Kita lihat Abraham. Abraham punya istri yang namanya Sarah atau Sarai. Tetapi Abraham juga punya istri yang kedua, yaitu Hagar. Nah, dari 2 tokoh inilah sebenarnya yang memunculkan 4 agama penyembah Allah Esa di muka bumi. Dari Sarah lahirlah Ishak. Sedangkan dari Hagar lahirlah Ismail. Kemudian dari Ishak lahirlah Yakub. Esau dan Yakub. Tapi Allah tidak memilih Esau. Yang dipilih adalah Yakub. Kemudian Allah mengganti nama Yakub itu menjadi Israel. Dan kata Israel inilah yang akhirnya menjadi bangsa Israel. Dari Israel atau Yakub lahirlah 12 orang anak laki-laki yang akhirnya menjadi 12 suku Israel. Dari Yakub kemudian muncullah agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang dianut oleh bangsa Israel. Yang saya tadi sudah katakan 12 suku itu. Sedangkan salah satu dari suku Israel itu namanya suku Yehuda. Dan dari suku Yehuda lahirlah Yesus Kristus yang akhirnya menjadi tokoh yang memunculkan agama Katolik dan agama Kristen. Jadi agama Yahudi menganut Allah Esa. Agama Kristen Katolik juga menganut Allah Esa. Walaupun di dalam perjalanan doktrinnya Kristen Katolik ini muncul juga yang namanya Trinitas atau Tritunggal. Sebenarnya itu hanya sebuah istilah. Katolik maupun Kristen tetap mempercayai Allah itu tunggal. Oke, Allah itu Esa. Kemudian dari Hagar, Ismail, lalu muncullah yang namanya agama Islam dengan tokoh sentralnya Nabi Muhammad. Jadi dari sini kita sudah ketemu jawaban kenapa Abraham itu yang dimunculkan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang dunia roh, dunia setelah manusia meninggalkan dunia ini. Karena dari Abraham muncullah 4 agama besar penyembah Allah Esa. Dan saya ingin tekankan bahwa 4 agama itu pemahaman tentang Allah itu jauh lebih kena. Makanya dimunculkanlah di Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 yaitu Abraham. Kita lihat dari Abraham muncul agama Yudaisme, muncul agama Katolik, muncul agama Kristen dan muncul agama Islam. 4 agama besar. Bukan hanya sama-sama menyembah Allah Esa, 4 agama besar ini juga memiliki sumber yang sama dalam hal tokohnya, nabinya, sejarahnya, dan dimulai dari Taurat Musa. Banyak sama. Misalnya misalnya Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah. Dan 4 agama besar mengakui. Termasuk agama Islam, Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu ada tokoh misalnya Daud.
Semua 4 agama besar mengakui ketokohan Daud atau Nabi Daud yang anaknya Nabi Salomo atau Nabi Sulaiman disebut oleh orang Muslim. Atau tokoh-tokoh lain, misalnya Musa. Musa adalah tokoh sentral dari 4 agama ini. Yudaisme mengakui, Katolik, Kristen, Islam juga mengakui. Jadi dari Abraham muncullah 4 agama besar ini. Dan tentunya ketika berbicara tentang penghakiman pada akhir zaman, kitab suci yang akan dipakai masih ada koneksinya dengan Abraham. Karena Abraham sendiri mengatakan ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Maka sudah bisa dipastikan, apabila saat penghakiman akhir zaman digelar, standar yang dipakai Allah tidak lain yaitu Alkitab. Kitab suci yang dipegangnya orang Kristen. Lihat kembali di Lukas 16 ayat 29 dan ayat 31. Saya bacakan sekali lagi ayat 2 ayat ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jelas ya? Karena masalahnya begini loh. Saat itu, orang kaya tersebut menderita kesakitan di dalam nyala api. Lalu dia minta kepada Abraham, tolonglah suruh Lazarus celupkan jarinya ke dalam air dan meneteskan lidahku. Karena aku sangat kepanasan, sangat kesakitan di dalam nyala api. Aku sangat kehausan. Tapi apa kata Abraham? Apa kata Abraham? Kamu waktu di dunia hidup enak. Sedangkan Lazarus menderita. Sekarang terbalik. Engkau menderita, Lazarus mendapat penghiburan. Selain itu terbentang suatu jurang yang tak terseberangi. Andai kata pun Lazarus mau mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, menteteskan lidahmu, terlalu jauh. Kita hanya bisa bicara tapi tidak akan bisa berhubungan langsung. Lalu orang kaya ini pasrah. Tidak bisa apa-apa lagi. Tapi dia ingat bahwa di dunia itu masih ada 5 orang saudara dia yang hidupnya tidak jauh dari dia. Artinya suatu hari kelak setelah 5 saudaranya meninggal dunia akan bertemu dengan dia ke dalam tempat penyiksaan ini. Sehingga dia ajukan permohonan yang kedua. Tadi minta air tidak bisa dikabulkan. Nah, permohonan yang kedua adalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Untuk 5 saudaranya. Kalau begitu kirimlah, bangkitkanlah Lazarus, kirim kembali ke 5 saudara saya, temui 5 saudara saya supaya Lazarus ingatkan, benar loh setelah mati ada penyiksaan loh, ada api kekal loh. Ingatkan mereka agar mereka bertobat. Apakah Abraham mengabulkan permintaan dari orang kaya ini? Kembali lagi Abraham tolak. Dan Abraham memberikan alasan argumentasi. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Artinya kesaksian Musa dan para nabi ini berlaku untuk masyarakat. Berlaku untuk hidup di dunia. Nah, nantinya kalau mereka ikut kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat penyiksaan ini. Nangkap nggak? Artinya kesaksian Musa dan kitab para nabi ini akan menjadi standar dalam penghakiman. Sedangkan kitab kesaksian Musa dan kitab para nabi ini menceritakan tokoh sentral Yesus Kristus. Dan dari tokoh sentral Yesus Kristus inilah muncullah yang namanya kitab suci perjanjian baru. Berarti yang akan dijadikan standar dalam penghakiman Tuhan adalah Alkitab suci yang dipegang orang Kristen, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Makanya Yesus tolak permintaan dari orang kaya ini. Dan andai kata Abraham memenuhi permintaan dari orang kaya itu, kira-kira 5 saudaranya bertobat apa enggak? Menurut Anda, bertobat enggak? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena jika Lazarus bangkit dari kematian, ketok pintu 5 rumah mereka masing-masing. Kalian harus percaya loh. Masa orang yang sudah mati bangkit dari kematian, mereka nggak percaya? Benar gak? Saya katakan mereka tetap tidak mau percaya. Kenapa demikian? Karena sudah ada buktinya. Buktinya apa? Yesus Kristus yang sudah mati 3 hari bangkit
naik ke sorga. Hari ini pun masih banyak orang tidak mau percaya. Bisa tangkap nggak? Jadi kalau nggak mau percaya tetap nggak mau percaya. Demikian pula saya sudah jelaskan yang akan menjadi standar dalam penghakiman itu adalah Alkitab. Anda mau percaya nggak? Belum tentu. Kalau Anda percaya Anda selamat. Kalau Anda tidak percaya akan menghadapi sanksi penghakiman nantinya. Standar yang dipakai itu adalah Alkitab. Wah, betapa mengerikannya Bapak Ibu. Ini adalah perkataan Abraham dalam dunia roh atau dunia orang mati. Kesaksian Musa dan para nabi yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab keseluruhan, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang akan menjadi standar penghakiman pada waktu Allah menggelar sidang akhir. Jadi, sudah jelas ya? Alkitab. Alkitab ini terbagi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memperkenalkan satu tokoh sentral, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang akan menjadi hakim tunggal, yang akan menjadi hakim penentu masuk sorga atau masuk neraka. Berapa berat ringannya hukuman yang akan diterima oleh setiap terdakwa, yaitu kita semua. Dengan demikian, Yesus Kristus adalah sang hakimnya. Tidak mungkin Yesus Kristus sang hakim memakai kitab-kitab suci agama lain. Yesus Kristus pasti akan memakai kitab suci yang ada, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Karena Yesus sendiri sudah berkata di Yohanes pasal 5 ayat 39-40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Walaupun kitab suci memperkenalkan tentang aku, tapi kamu tidak mau datang kepadaku memperoleh hidup yang kekal. Artinya kitab suci Alkitab ini menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Jika kita taat pada kitab suci ini, maka kita akan lolos dalam penghakiman. Tapi kita kalau tidak taat pada Alkitab, maka kita tidak akan lolos dalam penghakiman. Karena Alkitab yang akan dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai standar dalam penghakiman. Jadi sudah jelas ya? Jadi betapa pentingnya kita untuk mengikuti Alkitab ini. Karena sang hakim akan memakai Alkitab sebagai standar dalam penghakiman. Perkataan atau firman adalah standar dalam penghakiman. Lihat apa yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Sang hakim menegaskan di sini. Yohanes 12 ayat 47 sampai 50. Dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang akan memerintahkan aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Bapak Ibu perhatikan perkataan yang saya cetak merah. Yesus katakan, kalau ada orang yang menolak aku, silakan. Kalau engkau mau menolak aku, ya silakan. Tapi jangan sekali-kali menolak firmanku. Kenapa demikian? Karena firmanku itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Firmanku yang akan menjadi standar dalam penghakiman akhir zaman. Artinya perkataan Tuhan Yesus yang akan menjadi standar dalam penghakiman. Dan perkataan Tuhan Yesus itu yang akan memberikan kehidupan kekal. Artinya jika kita ikuti firman Tuhan, maka kita akan dapat kehidupan yang kekal. Karena itu standar penghakiman itu bahaya sekali kalau kita tidak taat. Dalam penghakiman ada standar-standarnya. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16 menyinggung tentang 3 standar dalam penghakiman. Kita lihat ketiga standar tersebut, kita baca.
Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka mencari hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana sesuai dengan Injil yang kau beritakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Lihat 3 standar dalam penghakiman Tuhan. Yang pertama, hukum Taurat. Hukum Taurat tentu yang dipakai untuk menghakimi orang-orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama. Jadi tokoh-tokoh Perjanjian Lama, walaupun mereka tidak percaya pada Yesus, karena memang Yesus baru datang 2000 tahun yang lalu, mereka tetap akan dapat anugerah keselamatan. Karena penghakiman yang dipakai untuk menghakimi mereka adalah kitab suci yang ada di Perjanjian Lama. Lalu yang kedua, suara hati. Nah, suara hati adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mendengarkan hukum Taurat. Dan yang ketiga adalah Injil. Injil ini tentu berbicara tentang Perjanjian Baru. Jadi 3 standar dalam penghakiman. Lebih jelas kita lihat 3 standar. Yang pertama adalah hukum Taurat. Hukum Taurat dipakai sebagai standar penghakiman bagi orang-orang yang hidup di dalam Perjanjian Lama. Sedangkan Injil apa? Artinya hukum Taurat dipakai sebelum Yesus lahir ke dunia memulai pelayanannya. Jadi Yesus berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yang dicatatkan di Yohanes 14 ayat 6 sulit diberlakukan kepada orang Yahudi yang hidup di zaman Perjanjian Lama sebelum Yesus lahir. Dengan demikian, maka acuan mereka bukan pada itu. Sedangkan Yahudi hari ini tidak bisa mengacu pada hukum Taurat lagi. Kenapa demikian? Karena Yesus sudah lahir. Maka acuannya adalah hari ini Yesus Kristus. Mau tidak mau, orang-orang Yahudi bangsa Israel yang tinggal di Timur Tengah hari ini tidak bisa lolos dari apa yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tanpa melalui Yesus, mereka tidak akan menemukan keselamatan. Jadi bukan berarti bangsa Israel juga akan dapat anugerah keselamatan setelah Yesus lahir dengan mentaati hukum Taurat mereka. Karena hukum Taurat masa lakunya sudah selesai sejak tampilnya Yohanes Pembaptis. Dicatatkan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Jadi hukum Taurat nggak berlaku lagi. Maka yang berlaku itu adalah Perjanjian Baru. Jadi penghakiman. Perhatikan kata sebelum dan sesudah kelahiran Yesus. Karena kata ini akan berhadapan dengan ayat di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Nah, sebelum Yesus tampil, dihakimi menurut kitab suci Perjanjian Lama hukum Taurat. Sedangkan sejak munculnya Tuhan Yesus, maka standar yang dipakai itu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apakah itu bangsa pilihan sekalipun, orang Yahudi sekalipun, mereka harus tetap ikut ini. Makanya di Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dengan jelas Tuhan Yesus katakan, "Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Artinya di dunia ini hanya ada satu yang akan menyelamatkan, yaitu anak tunggal Allah. Satu-satunya yang dikirim oleh Allah untuk keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Maka semua penduduk bumi harus percaya kepada Yesus Kristus kalau mereka ingin diselamatkan. Bisa tangkap sampai sini? Nah, di sini tidak ada alasan Yahudi, non-Yahudi. Tidak ada alasan umat pilihan atau bukan. Karena bangsa Israel hari ini sudah setara dengan bangsa-bangsa lain. Mereka sama-sama untuk mendapatkan anugerah keselamatan harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah 2 standar. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan hukum Taurat, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Artinya ada kelompok yang namanya kelompok primitif.
Mereka tidak pernah dengar kitab suci Perjanjian Lama. Mereka juga tidak terjangkau oleh teknologi zaman sekarang sehingga mereka tidak mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana keselamatan mereka? Mereka tetap bisa dapatkan keselamatan berdasarkan hati nurani mereka. Jadi, jelas ya? Ini orang yang benar-benar tidak dapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Mereka juga bisa selamat. Kenapa demikian? Karena di dalam hati nurani mereka akan tertulis firman Tuhan. Mereka kan tahu mana yang jahat, mana yang baik. Mana yang boleh dan tidak boleh. Artinya kalau mereka hidup sesuai dengan tuntutan hati nurani, mereka juga bisa memperoleh keselamatan. Nah, ada kelompok yang benar-benar tidak mendapatkan kesempatan. Benar-benar tidak dapat kesempatan. Jadi harus bedakan ya. Tidak mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu ketika berbicara patokan penghakiman berdasarkan hati nurani, harus dibedakan antara orang yang benar-benar tidak memperoleh kesempatan mendengarkan firman Tuhan atau primitif, dengan orang-orang yang mendapatkan kesempatan mendengarkan firman tetapi menolak firman. Makanya Yesus katakan, kalau kalian menolak aku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Jadi tidak bisa lolos. Semua manusia di muka bumi tidak bisa lolos. Harus tetap mendengarkan firman Tuhan. Harus tetap percaya pada firman Tuhan untuk memperoleh anugerah keselamatan. Karena firman Tuhan yaitu Alkitab yang akan dipakai sebagai standar dalam penghakiman Tuhan. Yohanes 12 ayat 14. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sudah jelas ya, standar penghakiman yang dipakai oleh Tuhan itu adalah Alkitab. Maka yang dimaksudkan di Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, selain kitab kehidupan dibuka juga semua kitab. Nah, semua kitab yang dimaksudkan di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. 66 kitab itulah kitab suci dan agama. Semua agama punya kitab suci masing-masing. Oke, agama A punya kitab suci A. Agama B punya kitab suci B, agama C punya kitab suci C, D dan E. Semua agama di dunia punya kitab sucinya masing-masing. Dan kitab suci mereka itu pasti mereka akui, mereka tegaskan itulah firman Tuhan. Ya boleh saja Anda semua agama berhak mengklaim kitab suci Anda adalah firman Tuhan, berhak. Demikian pula saya sebagai umat Kristen, saya sebagai seorang hamba Tuhan, pasti saya juga punya hak mengklaim kitab suci saya adalah firman Tuhan. Oke. Namun, yang akan dibuka dan dijadikan standar penghakiman itu adalah Alkitab. Bukan kitab suci agama lain. Kalau begitu, maka perlu sekali kita semua manusia di muka bumi untuk belajar Alkitab, karena Alkitab yang akan menjadi standar dalam penghakiman. 3 standar penghakiman tadi saya sudah sedikit kupas. Jika Alkitab itu menjadi standar dalam penghakiman, maka betapa pentingnya ajaran kita untuk disesuaikan dengan kebenaran Alkitab. Penting sekali. Karena semua gereja harus kembali ke Alkitab, back to Bible. Kenapa di dalam ibadah pengajaran saya itu lebih menitikan Alkitab, kembali ke Alkitab, karena itu akan menjadi standar dalam penghakiman. Karena menurut saya banyak sekali gereja-gereja di dunia yang sudah menyimpang dari Alkitab. Ketika sudah menyimpang dari Alkitab, maka jadi masalah. Jika kitab suci berbeda, memunculkan agama berbeda, wajar, sangat-sangat wajar dan sudah sepatutnya. Tapi jika kitab sucinya sama, memunculkan agama yang berbeda, tidak wajar. Dan ketidakwajaran itu terjadi di dalam kalangan Kristen. Kenapa saya katakan tidak wajar? Yaitu agama Kristen punya kitab suci yang disebut dengan Alkitab. Tapi sayang sekali Alkitab kita sama, lalu memunculkan 2 agama yang berbeda, agama Kristen dan agama Katolik. Katolik dan Protestan. Kenapa bisa demikian?
Tadi saya katakan, kalau kitab suci berbeda, memunculkan agama berbeda wajar. Tapi kalau kitab sucinya sama, memunculkan agama yang berbeda, nah itu tidak wajar. Berarti ada masalah di sini. Yang mana yang benar? Kristen yang benar atau Katolik yang benar? Tidak mungkin dua-duanya benar, betul? Karena itulah saya mengajak Bapak Ibu, kembalilah ke Alkitab. Apakah Kristen? Apakah Katolik? Tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita kembali ke Alkitab. Betul nggak? Jadi Kristen, Katolik, Kristen Protestan itu hanya sebutan. Dan sebutan itu mewakili agama yang diakui oleh negara. Dan yang paling penting di sini adalah kembalilah ke Alkitab. Supaya kita dapatkan standar di dalam penghakiman Allah. Banyak sinode gereja di dunia tanpa mereka sadari telah menyimpang dari kebenaran Alkitab. Telah menyimpang. Penyimpangan itu bukan terjadi dalam sekejap, melainkan dalam waktu yang lama, bahkan memakan kurun waktu ribuan tahun, sedikit-sedikit bergeser sampai semakin jauh tanpa mereka sadari. Fakta adanya penyimpangan dari kebenaran Alkitab adalah di dunia ini terdapat lebih kurang 1.000 denominasi. Menyimpang nggak? Sangat. Jika semua denominasi gereja ajarannya sudah sesuai Alkitab, tidak akan mungkin muncul banyak sinode. Karena munculnya sinode itu karena punya pengajaran yang berbeda-beda. Jadi sinode itu identik dengan masing-masing doktrin. Di Indonesia sendiri, dalam catatan Menteri Agama, Bimas Kristen, ada 326 sinode yang diakui secara resmi. Berarti di Indonesia ada 326 ajaran yang berbeda-beda. Masalahnya adalah, apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, itu juga benar. Menurut saya tidak demikian. Kalau Alkitab itu satu dengan sendirinya, ajaran atau kebenaran juga bersifat tunggal. Alkitab adalah buku penuntun menuju kehidupan dan keselamatan. 2 Timotius 3:15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jika di dunia banyak sinode dengan ajaran berbeda-beda, Anda mau ikut tuntunan yang mana? Alkitab itu penuntun, tapi ajarannya berbeda-beda. Mau ikut menuntun yang mana? Penuntunan tidak boleh ikut doktrin sinode, tidak boleh ikut doktrin gereja, tapi harus ikut pada ajaran Alkitab. Doktrin sinode A punya doktrin A, sinode B punya doktrin B. Jika hanya 2 sinode saja kita sudah dibuat bingung, mau ikut sinode A dengan sinode B? Apalagi di dunia ini ada ratusan sinode. Anda mau ikut yang mana? Dan semua sinode gereja pasti mengklaim ajarannya sudah Alkitabiah. Dan menurut saya tidak boleh main-main dalam hal ini. Karena standar penghakiman sudah jelas. Alkitab. Karena itu standar penghakiman itu bukan berdasarkan doktrin sinode, bukan doktrin gereja, tapi standar penghakiman itu adalah Alkitab. Maka harus kembali kepada Alkitab. Apapun sinode Anda tidak penting. Yang penting adalah bagaimana kita kembali ke Alkitab. Itu yang paling penting. Karena Alkitab akan menjadi standar dalam penghakiman. Itu yang menentukan. Oke. Misalnya, sakramen baptisan air. Itu telah memunculkan berbagai macam doktrin baptisan dan versi baptisan yang berbeda-beda. Mana yang benar? Betul nggak? Yang A punya versi A, yang B punya versi B. Cara baptisan A, cara baptisan B, C, D, dan seterusnya. Nah, garis besar baptisan ada 4. Cara baptisan, tempat, sebutan, sikap. Dan semua sinode gereja sudah saya rangkum dalam konteks ini. Kita lihat dalam skema ini. Cara baptisan ada 3. Baptisan percik, selam, bendera. Nah, apakah 3 baptisannya itu Alkitabiah? Lalu tempat baptisan ada sungai, kolam, dan laut. Dan kolam itu terbagi lagi, ada kolam renang, kolam di gereja, sumur atau oasis. Kemudian sebutan dalam baptisan di Alkitab itu ada 2. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang satu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu oleh sebagian gereja menggabungkan kedua konsep sebutan itu menjadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu ini Tuhan Yesus Kristus. Kemudian sikap dalam baptisan selama ada 2. Diselamkan waktu menunduk atau diselamkan dengan telentang. Nah, dari semua denominasi gereja
apakah cara baptisan yang berbeda-beda itu Alkitabiah? Dan kalau tidak Alkitabiah, ini kan jadi masalah. Ya? Jadi masalah. Kenapa demikian? Karena baptisan berhubungan erat dengan keselamatan, dan itu tentunya akan menjadi sebuah standar. Baptisan kita sudah benar atau enggak? Okay? Apakah cara baptisan yang berbeda-beda di mata Tuhan itu oke-oke saja? Sah-sah saja? Atau ada masalah? Kita lihat jawaban dari Rasul Paulus. Paulus menjawabnya dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kalau begitu, baptisan manakah yang harus kita pakai? Baptisan manakah yang harus kita ikuti sebagai standar bahwa ini loh baptisan yang benar, standarnya yang diakui oleh Tuhan. Karena jika Tuhan itu satu, nggak mungkin Tuhan akan memakai banyak. Kalau Tuhan itu hanya satu, nggak mungkin Tuhan yang satu akan memberikan macam-macam baptisan. Tidak mungkin. Demikian pula, jika Tuhan itu satu, hakim itu satu, juru selamat itu satu, sang juru selamat, sang hakim itu tidak akan mungkin memakai kitab suci agama lain sebagai standar dalam penghakiman. Maka di Wahyu pasal yang ke-20 ayat 12 dibuka semua kitab. Yang dimaksudkan adalah Alkitab. Alkitab standar penghakiman. Lalu Alkitab kan ada bagian-bagian kecil lagi, ada doktrin-doktrin. Salah satu bagian kecilnya adalah baptisan air. Penting sekali baptisan air untuk apa? Markus 6 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi engkau juga harus dibaptis agar diselamatkan. Berarti untuk diakui baptisan itu, maka harus ada standar baptisan yang Alkitabiah. Standarnya apa? Saya tidak memperkenalkan doktrin ini, doktrin itu. Standar baptisannya Alkitabiah adalah standar baptisan para rasul. Karena gereja rasul itulah gereja yang muncul pertama dan belum ada doktrin macam-macam. Maka di Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di zaman rasul-rasul baru ada satu baptisan. Karena belum muncul macam-macam sinode, belum perpecahan, belum ada Katolik dan lain sebagainya, belum ada. Maka doktrin yang Alkitabiah itu adalah doktrin yang diajarkan oleh para rasul, yang itu menjadi standar di dalam ajaran gereja-gereja lokal. Baptisan air itu berhubungan erat dengan keselamatan. Baptisan sangat menentukan apakah nama Anda sudah tercatat dalam kitab kehidupan atau belum. Itu sangat-sangat penting. Karena baptisan ada 3 khasiatnya. Yang pertama, memperoleh pengampunan dosa. Dosa Anda diselesaikan oleh baptisan. Tidak ada yang menghalangi Anda masuk surga. Satu-satunya yang menghalangi Anda masuk surga adalah dosa. Dan dosa itu harus dibereskan. Bagaimana cara membereskan dosa? Lewat baptisan air. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, 22 ayat yang ke-16, Lukas 3 ayat yang ke-3. Baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Lalu untuk memperoleh status sebagai anak Allah. Dengan kata lain, melalui baptisanlah Anda dapatkan status sebagai anak Allah, dan hanya anak Allah yang akan menjadi penghuni kerajaan sorga. Dan baptisan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan. 3 khasiat baptisan. Jika baptisan yang Anda terima itu keliru, maka Anda akan kehilangan 3 khasiat ini. Dan kalau Anda tidak mendapatkan ketiga khasiat penting ini, bagaimana Anda bisa masuk surga? Karena itu standar. Jadi yang namanya standar dalam penghakiman itu, hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan tetap akan menjadi standar. Bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena itulah betapa pentingnya gereja-gereja kembali ke Alkitab, back to Bible. Maka semua pengajaran-pengajaran yang saya berikan itu kembali lagi ke Alkitab. Bapak Ibu bisa mengikuti kembali pengajaran-pengajaran saya melalui link YouTube Bible Teaching Ministry. Di topik di sana itu banyak mengupas, termasuk baptisan ada di sana, perjamuan kudus di sana, basuh kaki di sana, doktrin Roh Kudus di sana, macam-macam doktrin saya kupas di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Silakan kapan-kapan Anda kunjungi, masuk ke link YouTube Bible Teaching Ministry dan mohon kesediaannya untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pimpinanmu, penyertaanmu.
Kembali engkau sudah menyingkapkan rahasia, sehingga hari ini kami memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang kitab apakah yang akan dibuka bersama dengan kitab kehidupan. Dan kami sudah mendapatkan jawaban dari sesi yang kedua dan sesi yang ketiga. Tidak lain yaitu Alkitab, kitab sucinya yang dipegang oleh umat Kristen. Itulah yang akan menjadi standar dalam penghakiman. Betapa pentingnya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, tuntunan firman-Mu, tetap mengikuti ajaran di dalam firman-Mu, kembali ke dalam ajaran firman-Mu, supaya standar penghakiman tersebut bisa meloloskan kami dalam penghakiman yang menentukan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, berikan hati kepada kami seorang murid agar selalu haus belajar, selalu taat pada pengajaran, supaya kami diselamatkan waktu penghakiman. Engkau terus pimpin kami, supaya kami bisa menyelesaikan 7 sesi. Dan minggu depan kami akan memasuki sesi yang keempat. Mohon tetap Tuhan menyertai menuntun kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi mahasiswa STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap topik pelajaran yang saya berikan, Anda wajib menjawab 10 pertanyaan. Setelah Anda isi, Anda kirimkan kembali ke sekretariat STT ITAI. Untuk topik yang ketiga, dibukanya kitab kehidupan dan kitab-kitab lainnya. Volume yang kedua, pertanyaannya adalah, yang pertama, menurut Anda, apakah intisari cerita kiasan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31? Anda jelaskan secara ringkas dengan bahasa Anda. Kalau Anda ikuti video YouTube saya, pasti Anda bisa jawab dengan baik. Yang kedua, tuliskan 3 tokoh utama kisah perumpamaan yang tercatat dalam kisah Lukas 16 ayat 19-31. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kesaksian Musa dan para nabi? Yang keempat, Tuhan Yesus membagi dan mengelompokkan kitab perjanjian lama menjadi 3 bagian. Tuliskan ketiga bagian itu. Yang kelima, siapakah tokoh sentral yang ditulis oleh Musa dan para nabi? Yang keenam, dari Abraham muncul 4 agama besar di dunia. Tuliskan keempat agama yang dimaksud. 7. Apakah nama yang diberikan Allah kepada Yakub? Yang kedelapan, tuliskan 3 standar yang dipakai Allah dalam penghakiman yang dicatatkan dalam Roma 2 ayat 14-16. 9. Di dunia ini telah muncul begitu banyak doktrin yang berbeda-beda. Salah satunya adalah baptisan air. Menurut Anda, apakah Allah mengakui semua cara baptisan yang berbeda-beda itu? Jelaskan berdasarkan pemahaman Anda disertai dengan ayatnya. 10. Tuliskan 3 khasiat baptisan air. Silakan Anda isi dan emailkan kembali ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.